Dekers, salam cerdas untuk generasi hebat. Kembali lagi bersama Teacher Lucy dalam mata pelajaran komunikasi bisnis, yang pada hari ini kita akan membahas tentang presentasi bisnis, yang mana pada saat kita ingin mengenalkan produk baru kita harus bisa mempresentasikan dari produk tersebut, sehingga kita harus menguasai kelebihan kekurangan dari produk, serta kita juga harus menguasai apa saja yang membuat investor atau konsumen tertarik dengan produk kita. Oke, baik. Dalam presentasi bisnis itu kita akan mempelajari dua subtopik, yang mana itu yang pertama memahami dan menganalisis presentasi bisnis, yang kedua pola dan teknik dalam presentasi bisnis. Nah, untuk saat ini kita masuk ke dalam poin A, memahami dan menganalisis presentasi bisnis, yang mana ketika kita meluncurkan produk baru atau mengeluarkan produk baru, biasanya kita harus presentasikan sedetail mungkin mengenai kelebihan, mengenai keefektifan produk kita untuk di dunia pemasaran. Nah, untuk yang A ini berarti kita akan membahas 3 subtopiknya, yang mana itu persiapan dasar dalam presentasi, yang kedua itu alat yang kita gunakan, yang ketiga tujuan dari presentasi bisnis kita itu apa. Nah, untuk poin pertama kita masuk mengenai persiapan dari presentasi bisnis. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam itu persiapan dari presentasi bisnis apa saja. Yang pertama itu kita harus mengenal audiens, karena kita harus melihat di sini karakter audiens kita seperti apa, orang yang akan kita sampaikan presentasinya seperti apa, sehingga ketika kita presentasi, topik dan materi yang kita bahas itu bisa ditangkap dan dipahami oleh audiens. Yang kedua itu kita harus melakukan survei lokasi atau tempat presentasi. Di sini kita harus mengetahui lingkungan yang kita masuki, tempat yang kita masuki itu seperti apa. Apakah lingkungan anak sekolah, lingkungan pekerja, atau lingkungan untuk pegawai negeri, atau lingkungan masyarakat luasnya. Nah, yang ketiga itu presentasi harus dikuasai oleh presenter. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan presentasi itu biasanya seluruh masyarakat atau seluruh para audiens itu fokus kepada kita. Nah, ketika kita lupa topik atau sesuatu hal yang penting, berarti informasi yang kita sampaikan kepada audiens berarti itu sangat berkurang atau kurang bagus penerimaannya. Nah, selanjutnya itu terakhir, bagaimana kita menggunakan alat bantu dalam presentasi. Misal ada infocus, ada flip chart, ada papan tulis, ada mikrofon. Berarti kita harus bisa menguasai dan juga mengoperasikan alat bantu tersebut dalam presentasi. Itulah 4 persiapan yang harus dasar, yang harus dikuasai oleh seorang presenter sebelum dia presentasi bisnis. Nah, untuk poin kedua itu mengenai alat bantu yang kita gunakan dalam mempermudah presentasi. Itu ada sekitar 8 yang biasa digunakan dalam presentasi. Apa saja? Itu pertama, transparansi overhead projector. Yang kedua itu ada slide. Yang ketiga itu ada laptop atau notebook. Yang keempat itu ada sound system atau mikrofon. Yang kelima itu ada blackboard, ada whiteboard. Yang keenam itu ada flip chart. Yang ketujuh itu ada video kaset recorder. Yang terakhir itu ada papan tulis elektrik. Nah, itu ke-8 alat yang kita gunakan untuk presentasi bisnis. Bisa semuanya digunakan sekaligus atau sesuatu hal yang paling penting kita gunakan, misalnya seperti flip chart, seperti laptop, atau seperti sound system ketika banyaknya orang yang menghadiri. Nah, dari semua alat bantu tersebut dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tugas anak teacher itu mencari kelebihan dan kekurangan dari ke-8 alat bantu tersebut. Nah, setiap presentasi itu memiliki tujuan ya tertentu. Nah, biasanya tujuan dari presentasi itu bisa dikategorikan ada 4.
Yang pertama itu kita akan menyampaikan pesan-pesan bisnis yang sangat penting dan dibutuhkan oleh audiens. Yang kedua, kita memotivasi audiens untuk bertindak sesuai dengan informasi yang kita sampaikan. Yang ketiga itu bagaimana kita menyentuh emosi dari audiens sehingga mereka merasa tergugah dari informasi yang kita sampaikan. Nah, yang terakhir itu kita bagaimana menghibur audiens dengan presentasi kita, seperti membuat dengan ada anekdot atau lucu-lucunya sehingga presentasi kita itu tidak membosankan. Nah, 4 itu adalah tujuan dari presentasi bisnis. Oke, itulah topik kita hari ini. Thank you for your attention. See you next time dan bye-bye.